Good morning from Dolomiti. Kita akhirnya udah sampai. Ini sebenarnya udah hari kedua. Kita tuh nyampe kemarin, tapi aku nggak gitu rekam banyak kemarin karena kita pesawatnya jam 6 pagi. Jadi dari jam 3 pagi udah bangun. Terus sampai sini tuh sekitar jam 2 siang karena kita transit di Jerman selama 3 jam. So it was quite a long travel and we were quite tired karena malam sebelumnya cuma tidur 3 jam. Terus pas nyampe sini, we didn't do that much. Aku lupa mention kalau hal pertama yang kita lakuin adalah pick up camper van kita. Ini yang bakal jadi rumah slash kendaraan kita selama 7 hari ke depan. Dan kita sewa camper van itu dari Indie Campers, which is perusahaan yang sama yang kita pakai waktu kita sewa camper van di Scotland juga. We had a really good experience with their camper van dan udah familiar juga. So we decided to rent from them again. Dan ini camper van-nya pun nggak beda jauh sama camper van yang kita pakai sebelumnya. Modelnya beda sih, yang ini namanya Joa. Cuman nggak gitu, fitur-fiturnya nggak beda jauh sama camper van yang kita pakai pas kita di Scotland. Dan pas di Venice, surprisingly customer service mereka oke banget. Orangnya juga jelasin detail banget semuanya. And yeah, he was very nice. So we had a good experience. Kayak sekitar 30 menit kita pick up sebelum kita lanjut ke acara berikutnya. Kita beli beberapa groceries, kita beli groceries buat beberapa hari ke depan. Kita juga beli selimut karena kita nggak di sini tuh kalau kalian nambah bedding sekitar nambahnya 50 pounds. Jadi kita bawa bantal dan lain-lain, tapi kemarin kita beli tambahan selimut. Terus dari kota Venice kita nyetir ke sini sekitar kurang lebih 2 jam dan akhirnya baru sampai di sini tuh jam 9 malam. So it was quite late. Kita bangun dari jam 3 sampai jam setengah 10 kali ya baru nyampe sini. So we just went straight to bed and we just get a good night rest. Tadi bangunnya rada siang juga jam 10 apa jam 10. But it's okay, sekarang kita udah lagi jalan-jalan di Cortina d'Ampezzo. Ini first stop kita di Dolomiti. It's quite a big, not a big city sih, tapi lumayan ada banyak orang di sini. Um, it's a really pretty city. Tadi kita lewatin ada banyak toko-toko juga dan di sini lumayan toko-tokonya mahal-mahal, bahkan ada LV and a few other like expensive shops. And ya sekarang kita lagi mampir ke cafe bentar buat breakfast. Kita tadi beli kayak kue gitu sama kopi. It's really nice. And I think today we just gonna take our time di kota ini sambil jalan-jalan bentar. We'll see kalau nanti sore mungkin kita bakal lanjut hiking atau mungkin hikingnya bakal besok aja. And yeah, I'm excited for this trip. And I'll see you later. Oke, kita udah selesai jalan-jalan di Cortina d'Ampezzo. Sekarang kita lagi mau on the way ke Passo Giao buat we'll do a little hike di sana kayak sekitar 4-5 jam ke Cinque Torri. Um, and ya sekarang udah sekitar jam 2, so I think it will be just the right time buat nanti sampai sunset. Dan sekarang aku lagi sambil bikin sandwich pakai cream cheese sama salmon buat nanti snack kita pas hiking. Oke, kita nggak jadi hiking di Cinque Torri slash Passo Giao karena ternyata tadi as you guys can see saljunya masih tebal banget, masih sekitar 20-30 cm-an. Jadi kayak rada bahaya kalau kita hiking sekarang. So now we're here somewhere di altitude yang lebih rendah dan ada banyak yang parkir dan kayak di sini ada tempat buat hiking juga. So maybe we're just gonna try to attempt this hike instead.
Nah, tapi ini jadi pelajaran berharga banget karena pas kita planning trip ini, kita kirain di bulan April itu udah mulai spring, padahal kalau di Dolomiti karena di sana datarannya lebih tinggi, bulan April itu jatuhnya masih shoulder season atau transisi dari off season ke peak season. Jadi meskipun masih sepi, ada banyak tempat hiking yang masih tutup. Jadi kalau ada dari teman-teman yang mau pergi ke Dolomiti, I would suggest perginya di bulan Juni, sekitar bulan Juni sampai Agustus atau September. Pastinya bakal lebih rame, tapi semua tempat hikingnya pasti juga udah buka. Oke, sekarang kita udah di tempat hiking ya. Kita masih awal-awal banget sih, kayak baru kayak 1 kiloan. But the view is really nice dan awannya tiba-tiba buka. Udah banyak langit biru. But ya tadi kita 1 kilometer pertama kebanyakan hutan, view-nya rada mirip sama Scotland, but it's still very nice. Sekarang pas udah kebuka baru kelihatan gunungnya. Now it feels like we're in Dolomites. But yeah, it's really nice. And the hike itself is not too hard. Masih ada beberapa salju, tapi nggak banyak juga sih. Lumayan oke buat jalan, nggak susah. So let's continue. Oke, sekarang kita udah naik dikit, nggak banyak sih, sekitar 200 meter. Tapi view-nya beda banget nih di sisi yang satunya, di sana lebih gloomy, lebih ada gunung-gunung dan salju. Dan di sisi satunya itu lebih dataran rendah dan ada waterfalls, ada lake juga. But yeah, I think all of this 360 view-nya bagus banget sih. Dan karena makin naik makin bersalju ini trailnya, kita pakai crampon yang kita beli di Decathlon sebelum kita berangkat. Ini harganya itu satu 20 pounds, tapi ini menurut aku investment yang oke banget karena sangat berguna. Apalagi nanti di trip ini kita bakal banyak hiking di salju-salju. Gimana? Ima? Wih. Keren. Ayo kita makan alesto. Kacang dari mandorle mandorle, naturbelasen al naturale. Protein quelle fonte di proteine. Udah. Dush. Sekarang udah jam 6, saatnya kita on the way balik. Kita nanti mau dinner di viewpoint. Ada yang kita lautin viewpointnya, it's really nice. Semoga parkirnya belum penuh. And we're just gonna make dinner there. Excited! Kita siap-siap dinner. Pastanya pakai air botol water ya? Iya. Do you think there's enough water? Oke lah, bila ada makan. Oke, sekarang kita lagi mau siap-siap bikin dinner. Kita bagi tugas, aku bikin pasta, Shuni yang bikin steak. Jadi kita makannya hari ini pasta dan steak. We're quite hungry, sekarang udah jam 7. But we park in a really nice viewpoint. Jadi nanti kita bakal mungkin makan di luar sama view-nya yang cantik. Yuk, masak dulu.
Kenapa? Thanks, babe. Hmm. Good morning, hari ini hari kedua. Kita tadinya hari ini mau via Ferrata, tapi ternyata cuacanya hari ini very cloudy. Kita kirain bakal sunny, so we don't know yet kalau kita bakal jadi via Ferrata atau bakal do another hike. Tapi ya, kita tadi barusan bikin breakfast, egg and mushroom, so we're just gonna eat breakfast for now. Hello, kita change of plan karena tadi kita takut via Ferratanya masih banyak snow. So we just went into town di Cortina, terus kita mampir di tempat kopi yang sama. We had same breakfast. Terus kita beli groceries juga karena takutnya nggak cukup. But now we're going to Trecime, which is like around 40 minutes drive dari Cortina. Dan di sana ada 2 hike yang mau kita coba. Tapi we're not sure kalau hari ini cukup karena sekarang udah hampir jam 12. So we're gonna go there. Semoga dapat parkir juga karena biasanya parkirnya limited. But hopefully sekarang lagi off season, jadi semoga bisa dapat orang parkir dan bisa do one of the hikes at least. Hai. Kenapa Jadi, kami di sini? kita tadinya kan mau via Ferrata nggak jadi, terus mau Trecime, ternyata Sampai jalanan di sini. roadnya ditutup dan masih terlalu dingin untuk hike Trecime. Padahal itu salah satu attraction point-nya. Tapi nggak apa-apa, kita udah menerima kenyataan kalau nggak bisa naik Trecime. So, we just gonna do another track yang ke starting point-nya Trecime. Biasanya itu kita bisa nyetir ke starting point-nya. It's around 15 minutes drive, tapi kalau jalan ke sana sekitar hampir 2 jam. So we're just gonna walk there and see. Kan Di kami sana ada tengok banyak yang naik sepeda Ya, atas, so we think that was too easy, so we thought we would walk it. ya. So, let's go. Kan cantik. Tengok. Ini mulainya di Lake Antorno. Lake-nya juga masih frozen. Ini April ya. Ini udah bulan April tanggal 27. 27. Jadi buat yang mau ke Dolomiti, perginya bulan Juni aja. Juni, Juli, Agustus, September. Lebih banyak orang. Halo, kita udah di kilometer 2. The view is quite nice. Sekarang kita mau break makan sandwich dulu karena udah siang. Lunch hari ini sandwich pakai keju dan something. Makan.
udah di kilometer 2,6. Udah mulai banyak salju, dari tadi treknya udah cover with snow. Dan di sini bahkan sampai lumayan tebal, sampai selutut. But the view is really nice. And yeah, I think kedepannya bakal masih banyak salju aja. Sini banyak tempat manjat juga, bouldering. Iya, tempat manjat. Di sini elevation gini ada 200 meter. So, halfway. Capek sih. Kita tak boleh komplain. Oke, kita udah setengah jalan dan sekarang trekkingnya itu di jalan yang biasanya buat naik mobil sama bis biasanya lewat jalan ini, tapi karena ditutup jadi nggak ada mobil, nggak ada apa-apa. So what do you think of the hike? It's great. Very snowy, very wet, very easy. Oh, ya sih easy. Iya. Ciao. Ciao Bella. Ciao. Bella. Kita baru selesai hiking, sekarang kita lagi berhenti bentar di danau. Namanya danau, aku lupa lagi, nanti aku taruh di sini. Rada berawan, tapi masih bisa kelihatan pantulannya. It's nice. Geser. Geser Kak. Kita lanjut perjalanan, ini di viewpointnya Trecime, meskipun rada ketutupan awan, tapi masih bisa kelihatan lah ya dikit-dikit. Dari sini kita lanjut ke satu danau namanya Toblacker Sea. Di sini juga peaceful banget karena again di shoulder season itu nggak rame, jadi nggak ada banyak orang. Tapi kita mutusin buat nggak keliling lake-nya karena kita mau lanjut ke spot berikutnya. Ini juga salah satu spot yang kita tunggu-tunggu, yaitu Lago di Brais. Oke, sekarang kita lagi di Lago di Bray. Ini biasa lake yang lumayan terkenal kalau di Italia dan biasa kalau summer itu rame banget. Tapi kita kesini bulan April. Aku kira masih bakal beku, tapi ternyata udah mencair lake ya. Jadi bagus banget, bisa kelihatan refleksi gunungnya. Gunungnya pun ada yang salju, ada yang udah nggak bersalju. So ya, hari ini sepi banget. Kayak dari tadi cuma total mungkin less than 20. And we get to enjoy this to ourselves. It's really nice. Oh iya, kapal-kapal di sini itu juga disewain, cuman ini karena kita datangnya udah sore jadi udah tutup. Cuman kalau datangnya lebih pagian, itu kapalnya kalian bisa sewa. Kalau kalian mau sharing kapalnya sama orang lain, sendiri itu harganya 15 euro. Tapi kalau kalian mau private kapal juga bisa, itu kapalnya bisa muat berlima, dan kalau berlima sendiri itu harganya di 50 euro. Baru selesai dari Lake Lago di Brais. Sekarang kita parkirnya di lake-nya. Jadi tadi cuma jalan kayak sekitar 5 menit dari lake-nya. Sekarang kita mau bikin dinner dulu. Udah lumayan malam, kayak jam 8. Udah sunset juga, udah gelap di luar. Jadi kita mau bikin pasta. Sekarang kita bikin pasta yang tadi belinya di Cortina. Pasta. Halo, kita sudah makan malam, sikat gigi, mandi. Sekarang kita mau santai-santai aja, mungkin mau nonton film, terus nanti langsung lanjut tidur. I'll see you tomorrow. Bye.